Halo Kema FEB Unpad, welcome to Mendekat, mengenal dekanat. Betul banget nih, kita lagi di acara Mendekat. Mendekat itu acara kolaborasi antara Kopi FEB Unpad dan juga BEM Kema FEB Unpad, teman-teman. Betul banget, Win. Nah, kan kalau tak kenal tuh maka tak sayang ya. Jadi kita kenalan dulu nih. Aku Wina Marsyadika dari Ilmu Ekonomi 2020. Dan aku Faisal Majid dari Kopi FEB Unpad 2020. Betul banget nih. Terus sekarang nih Kang, kita mau ngobrol-ngobrol bareng siapa nih Kang? Sekarang kita lagi bersama tamu yang sangat istimewa, yang pastinya keren banget dan harusnya semua Kema FEB Unpad sudah tahu dong. Betul banget. Nah, kita sedang bersama yang terhormat Prof. Nunui Nur Afiah sebagai dekan di FEB Unpad. Oke. Selamat datang Profesor Nunu. Oke, Prof. terima kasih. Sampurasun. Sampurasun. Rampes ya. Apa kabar nih Bu hari Ya. ini? Alhamdulillah baik ya. Hari ini kebetulan tuh dosen-dosen baru saja melakukan vaksinasi. Wah, keren Jadi kita banget. kebagian nih pengelola, jadi para pimpinan, kemudian para pengelola di seluruh Unpad, kemudian juga dosen-dosen itu mendapat prioritas pertama ya untuk Ya. dilakukan vaksinasi. Wah, begitu. keren banget. Iya iya Ya, iya. begitu Bu. Berarti kalau tips-tips buat tetap kita sehat nih Bu dan terjaga dari virus itu menurut Ibu kayak gimana sih Bu? Menurut saya terjaga dari virus. Pertama, Anda harus gembira, tentu Oke, ya. gembira. Harus happy, ya Ya, kan? betul. Betul. Kalau hati kita gembira, hati kita happy, kemudian itu jadi membuat hidup bersemangat. Wah, Nah, Bagus kalau banget. bersemangat, ya kemudian kita jadi merasa sehat, ya nggak? ya betul Nah, Bu. Betul, banget, betul. Bu. Dan tentu saja kemudian menjaga protokol kesehatan ya, Iya, yang betul. memang dijalankan begitu ya. Saya kira begitu. Jadi gembira dan happy, apalagi mahasiswa. Nggak Ya, boleh Kita sedih. harus terus Betul gembira. banget. Semangat, Iya, gembira ya. semangat, gembira, happy ya. Nah, Betul Bu. Lalu berhubungan dengan pandemi nih Bu, ya. sebagai dekan, Mhm, apa sih pengalaman Ibu sebagai dekan di masa pandemi ini Bu? mhm. Gitu. Iya, memang begini ya. Jadi di masa pandemi itu kita itu bisa dikatakan memang ada beberapa kesulitan tentu saja ya yang kita hadapi. Ya, betul. Contohnya mahasiswa nggak bisa interaktif di kelas ya, Iya, Iya, betul. Bu. bertemu betul, Bu. dengan kawan-kawan seperti Wina sama Faisal sekarang ya. Iya, Iya. betul Bu. Hanya daring aja Hanya kan ya. daring. Nah, itu salah satu hal yang menjadi kendala kita, ya kan? Nah, tetapi di samping kita ada kendala, tapi ternyata kita bisa mengambil peluang-peluang yang baik. Contohnya apa? Contohnya ketika kita memperkenalkan e-learning, kemudian memperkenalkan apa yang kita sebut dengan revolusi industri 4.0 Iya, ya, betul. di mana itu adalah eranya digitalisasi, begitu. Nah, itu agak sulit ya melakukan transformasi begitu. Tapi ketika kita kena pandemi, kemudian segala sesuatu terdisrupsi, Iya. termasuk pembelajaran kita di universitas ya, Iya Bu. nggak bisa ketemu langsung begitu, sehingga harus menggunakan virtual ya, Iya. virtual proses begitu ya. Nah, dengan ini kemudian lalu ada proses transformasi bagaimana ini lalu Berubah. dilakukan jadi percepatan, merubah Iya. kebiasaan kita yang biasa melakukan physical ya, Secara langsung ya Bu ya. sekarang digitalisasi semuanya ya. Iya. Dan kita semuanya berusaha beradaptasi dengan Iya. keadaan itu. Nah, itulah peluangnya gitu ya, opportunity-nya. Betul. Jadi kita bisa katakan ini blessing in disguise ya. Jadi Iya. mempercepat proses ini begitu. Iya. Saya rasa itu ya, kita harus ambil benefitnya lah ya, Ya, begitu. betul. Mungkin udah jadi dekan tuh udah sulit gitu ya Bu, apalagi di masa daring kayak gini ya Bu. Ya. Ngomong-ngomong nih Bu, mungkin Kema bertanya-tanya nih Bu, kita sekarang lagi di mana ya Bu ya? Oh well, ya ini adalah ruangan studio ya, studio e-learning
yang sebetulnya sudah di awal semester ini ya, ini sudah mulai digunakan begitu, dimanfaatkan oleh dosen untuk membuat modul-modul modul-modul pembelajaran seperti itu. Dan juga Kema mahasiswa bisa memanfaatkan studio ini. Wah, begitu. Wah, Ya, keren. jadi kita welcome sekali kalau mahasiswa berkegiatan di studio ini begitu. Baik. Dan selain studio ini, kita masih punya rencana pengembangan di Jatinangor untuk Wah. studio seperti ini Ya, learning. Kemudian sedang dalam progres juga, mudah-mudahan bulan Maret atau April ya, itu sudah bisa kita launching juga studio kita di Gedung Pertamina lantai 2. Nah, itu CSR dari PLN. Iya. Nah, itu juga bisa kita manfaatkan untuk proses pembelajaran, baik dosen-dosen membuat modul-modul kursus ya, maupun mahasiswa dalam berkegiatan begitu. Wah, berarti keren Iya. sekali ya Bu. Maksudnya Iya, sekarang itu cara mahasiswa dan dosen berinteraksi akan semakin banyak caranya Iya, begitu ya. iya tentu. Jadi oleh karena itu Ibu Rektor itu sudah memperkenalkan kita yang kita sebut sebagai hybrid university. Nah, kemudian salah satu yang akan menjadi pilot ya untuk mengimplementasikan proses hybrid teaching ini adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis, salah satunya begitu ya. Iya, Bu. Nah, jadi ini peluang terbuka bagi kita ya, baik para dosen maupun mahasiswa untuk mengeksplorasi ini gitu. Kesempatan untuk mengimplementasikan metode pembelajaran dengan hybrid. Iya, betul. Iya. Waduh. Wah, berarti udah keren banget gitu ya Bu. Menunya tuh udah banyak banget. Tinggal kitanya aja yang mau yang mana gitu ya, Bu, ya. Memanfaatkan, betul. Dan dari yang Wina tahu nih Bu, kan studio e-learning ini tuh punya channel YouTube ya Bu ya. Oh ya. Dan kira-kira mungkin kamu bertanya-tanya nih Bu, nanti di channel ini tuh bakalan ada apa aja Bu kontennya Bu? Oh iya. Yang sudah diperkenalkan ya selama ini ya, itu interaksi antara fakultas dengan berbagai stakeholder eksternal. Antara lain kemarin sudah diundang ya podcast semacam ini begitu. Yang membuat kontennya itu bisa dosen dengan para alumni ya. Kemudian dosen juga atau berbagai prodi mengundang stakeholdernya dari industri, dari korporasi, dari pemerintahan untuk bertukar pikiran mengenai berbagai tema begitu ya. Dan itu sudah kita mulai. Nah, jadi sehingga komunikasi dari Unpad dari Unpad ke Unpad internal, lalu dari Unpad kepada eksternal itu bisa berjalan lebih luas ya dengan media YouTube ini begitu. Sekaligus berarti kalau seperti itu bisa lebih fleksibel juga, Mbak, untuk waktu, tempat. Tentu. Ya. Dengan demikian kemudian bisa bisa menggapai bukan hanya misalnya dosen dengan mahasiswa ya, tapi lebih luas kepada misalnya kita bisa melakukan program afirmasi ya. Misalnya Unpad bisa berkontribusi kepada Indonesia bagian timur, misalnya begitu ya, dengan jangkauan pembelajaran seperti kalau kita sudah punya modular kursus seperti itu, sehingga kita bisa mengundang afirmasi dari Indonesia Timur, Indonesia Barat yang lainnya, bahkan dengan global, dengan internasional ya. Nah, kita bisa lakukan itu. Udah berarti sangat memotivasi ya Kang ya. Iya, betul sekali. Lalu dengan adanya studio e-learning ini, apa sih harapan Ibu kepada Kema FEB Unpad khususnya untuk output yang akan dihasilkan seperti itu? Oke, baik. Nah, jadi salah satu ya skill yang harus dimiliki oleh mahasiswa saat ini, selain bahwa menguasai knowledge dengan baik ya, itu juga skill creativity, kemudian skill inovasi, kemudian skill resilience ya. Jadi bertahan, bisa bangun dari kegagalan. Nah, itu adalah salah satu skill yang harus dimiliki. Dan kemudian juga skill in communication. Ya, seperti ini.
ya, yang Dek Faisal lakukan dengan Dek Wina lakukan sekarang, kita ngobrol-ngobrol. Ini kan melatih komunikasi. Betul, Bu, betul. Nah, itu adalah skill yang wajib di apa namanya dikuasai ya. Kuasai. Nah, e-learning ini kemudian menyediakan sarana untuk mahasiswa meningkatkan skill itu begitu ya. Iya, Nah, jadi ini harus dimanfaatkan oleh Kema sebaik-baiknya begitu. Saya harap ya. Iya. Iya. Ini udah keren banget ya Kang ya. Ya. Ya, lalu setelah fokus ke studio, mungkin dari Kema sendiri akan penasaran tentang dekanat itu sendiri. Ya Bu, sebelumnya kita mengucapkan selamat untuk Oke. Profesor Nunui, buat Ibu Terima sendiri kasih. telah menjadi dekan FEB Unpad. Terima Dan kasih. mungkin banyak Kema nih ya Bu yang belum tahu Ya. visi dan misi Ibu ke depannya kayak gimana. Mungkin Oke. kalau misalkan Kema udah tahu nih secara langsung maupun tidak langsung mereka tuh bisa berkontribusi untuk mewujudkan Ya. visi dan misi Ibu. Silakan nih. Ya, tentu saja. Jadi terima kasih tadi ucapan selamat begitu ya. Dan ini saya melanjutkan tradisi dari dekan-dekan yang sebelumnya ya, bahwa ingin menjadikan Fakultas Ekonomi itu adalah yang unggul. Baik. Selain unggul, dia harus bermanfaat kepada masyarakat luas begitu. Dan kemudian kita ini harus gembira bahwa Fakultas Ekonomi Bisnis ini sudah mendapat pengakuan selain nasional juga secara internasional ya. Jadi ada 14 prodi yang sudah direcognize secara internasional ya Ya Bu. oleh ABES 21. Ya udah. Kemudian kita juga sedang merintis untuk ESISB ya. Mudah-mudahan kita bersama untuk bisa melanjutkan tradisi yang sudah dijalankan oleh para pimpinan yang lalu, dekan-dekan yang lalu yang sudah berjuang untuk rekognisi baik nasional maupun internasional. Ini kita pertahankan terus begitu ya. Dengan 3 pilar. 1 pilar pendidikan. Nah, kita ini Fakultas Ekonomi Bisnis boleh dikatakan kita punya cukup kekuatan di dalam pilar pendidikan ini ya. Jadi di dalam penilaian rata-rata fakultas di Universitas Padjadjaran kita termasuk leading ya di atas rata-rata untuk proses pendidikan, proses pembelajaran begitu ya. Nah, kemudian yang kedua, pilar yang kedua itu adalah pilar riset. Nah, riset ini yang akan membangun relevansi knowledge itu agar tetap relevan dengan industri, relevan dengan market, relevan dengan kebutuhan pemerintah, relevan dengan kebutuhan masyarakat. Melalui riset inilah ya kita menggunakan diseminasi hasil-hasil riset ini kepada masyarakat, kepada pemerintah, kita berkontribusi. Dan yang ketiga itu pengabdian masyarakat. Kita kuatkan terus ya bahwa Fakultas Ekonomi and Business for Society. Iya. Jadi kita ini harus bermanfaat kepada masyarakat sekeliling. Nah, kurang lebih itulah visi yang kemudian terus dilanjutkan, dilanjutkan gitu dan ya. ditingkatkan pasti. Ditingkatkan. Udah Betul. keren banget, kita udah bangga banget ya Bu jadi bagian dari FEB Unpad sendiri. Alhamdulillah. Udah kayak gedungnya ya LED, Iya. LED. Ya, Inspiring. leading and Inspiring. inspiring. Oke, itu moto kita ya. Iya Bu. Menurut Prof bagaimana sih peranan dari Kema FEB Unpad untuk mendukung visi misi tersebut gitu Prof? Oh, Kema itu penting sekali. Jadi Kema itu adalah bisa dikatakan itu mereka etalasenya kita, begitu ya. Jadi apabila proses pembelajaran itu untuk siapa? Kan untuk mengembangkan mahasiswa. Iya. Nah, mengapa kemudian para mahasiswa ini menjadi etalasenya? Jadi prestasi-prestasi yang kemudian dicapai oleh para mahasiswa ini adalah sebagai realisasi dari proses pembelajaran begitu ya, yang dilakukan di bangku kuliah begitu ya. Jadi tidak hanya knowledge, tetapi attitude, kemudian juga kepada sikap begitu, itu tercermin di dalam prestasi-prestasi mahasiswa. Nah, itulah yang kemudian diperankan oleh Kema. Jadi saya sangat hargai sekali begitu ya. Iya, Bu. Semua aktivitas, semua kreativitas yang dijalankan oleh Kema itu nggak ada di buku.
Iya. tapi itu adalah praktek langsung, Pengaplikasian Betul, ya. pengaplikasian dari apa yang ada saudara pelajari, Iya. kemudian prakteknya ya melalui organisasi ini begitu. Betul. Betul. Mhm. Selanjutnya setelah beranjak dari visi misi tadi, Mhm. kita akan bertanya mengenai target-target yang ingin Ibu capai selama Iya. masa jabatan Ibu ini. Baik. Target itu ada cascading ya. Jadi misalnya bahwa presiden dengan Indonesia Emas tahun 2045, kita akan menuju kepada Indonesia Emas di 2045. Tentu kita punya cita-cita sebagai satu negara untuk membuat suatu milestone yang penting di Indonesia Emas ini, dan di mana kita itu punya populasi penduduk yang yang sedang growing ya, Iya. yang sedang punya potensi pertumbuhan yang sangat baik begitu. Nah, ini kita manfaatkan momentum ini begitu, dan bagaimana kontribusi Unpad. Nah, targetnya adalah Indonesia Maju, Indonesia Emas 2045. Bagaimana kita berkontribusi melalui target-target 3 pilar itu tadi. Iya. Kita akan bermanfaat, kita akan meningkatkan quality kita di dalam bidang pendidikan, meningkatkan quality kita dalam bidang riset, dan meningkatkan quality kita dalam pengabdian kepada masyarakat. Siapa yang melakukannya? Ya Civitas Akademika. Siapa Civitas Akademika? Mereka adalah para dosen yang menjadi pilar dari universitas ini. Yang kedua adalah para tenaga kependidikan yang mensupport semua aktivitas ini, dan para mahasiswa ya yang menjadi, saya katakan tadi, menjadi etalasenya universitas begitu ya. Nah, 3 pihak inilah yang akan bekerja sama sebagai satu pilar universitas mencapai target-target itu supaya kita bisa berhasil. Jadi kita harus kompak begitu ya. Betul. Nah, jadi kalau tidak bisa hanya dosennya bersemangat tapi Iya. mahasiswanya nggak bersemangat. Iya, males-malesan. Nah, sebaliknya. Kolaborasi itu penting. Nah, kolaborasi itu menjadi penting buat kita. Iya. Gitu. Iya, betul. Iya, iya. Lalu menurut Ibu dari target-target tersebut, target apa sih yang paling strategis dan dalam waktu waktu dekat itu sangat Oke. ingin Ibu capai gitu? Oke, jadi saya ingin memperkenalkan model strategi yang ingin dicapai oleh fakultas ini 5 tahun ke depan ya. Iya. Saya mengatakannya itu menggunakan model ION. Iya. I itu dari individual. Individu. Nah, individual perspektif, yaitu siapa individual perspektif ini? Yang ingin kita kuatkan adalah dosennya, tenaga kependidikannya, kemudian mahasiswanya, ya, melalui pencapaian prestasi masing-masing. Nah, setelah kita menguatkan individu, para dosen, para tenaga kependidikan, para mahasiswa, maka kemudian bersama-sama kita akan menguatkan organisasi. Ya, itu Iya. organizational perspective, Iya. ya. Nah, organisasi ini kita kuatkan dengan cara apa? Dengan cara memiliki satu atmosfer akademik yang kuat, dengan tingkat governance yang tinggi, ya. Kemudian dengan saling pemahaman, saling pengertian, dan fondasi saling saling percaya. Ya, jadi artinya apabila kita saling percaya, ada trust, Ya. maka kemudian akan menimbulkan iklim kerja yang baik, gitu ya. Nah, itu organisasi kita kuatkan. Kemudian organisasi ini setelah kita kuatkan, kita akan bekerja sama dalam satu network. Ya, network. Dengan siapa network? Gas pentahelix, dengan berbagai pihak, dengan industri, dengan korporasi, ya, dengan public sector, pemerintah, kemudian dengan masyarakat itu sendiri, ya. Kemudian dengan para alumni. Nah, ini para alumni penting sekali. Dia punya peran tersendiri, alumni ini, ya. Iya, Bu. Iya, Mengapa? betul. Karena alumni ini tumbuh dari kita, kemudian keluar, dan mereka kemudian meniti karir, ya. Kemudian ada interaksi antara setelah mereka meniti karir, kemudian bisa membangun lagi kepada adik-adik kelasnya mengenai bagaimana kesuksesan atau kegagalan itu bahkan ya. Iya. Dipelajari begitu ya. Nah, interaksi ini akan membuat satu hubungan yang sangat kuat begitu ya. Ya. Nah, jadi alumni ini menjadi satu bagian penting dari network kita begitu. Iya, Bu. Betul, Bu. Nah, itulah ION model.
Iya, Jadi dengan itulah strategi itu akan kita capai target-target yang ingin kita capai 5 tahun ke depan begitu ya. Iya, Bu. Mudah-mudahan dengan kerjasama kita yang baik tentu ya. Iya, Bu. Bisa Berarti tercapai. harus Iya. diingat nih sama Kema sendiri, ION ya. Individual Organization Organization Network. Nah, kalau tadi kan Dek Wine sama Dek Faisal sudah tanya-tanya kepada saya mengenai bagaimana target dan lain sebagainya ya. Iya, Bu. Iya. Sekarang kita gantian, saya ingin tahu kondisi mahasiswa pada waktu melaksanakan daring seperti Faisal sama Wine itu sekarang kan dari semester 1 sama semester 2 belum pernah merasakan interaksi Iya. langsung ya. Belum, Bu, Betul. belum pernah. Nah, itu gimana ceritain? Apakah sulit menerima pembelajaran jarak jauh seperti itu atau gimana? Siapa dulu? Wina dulu atau Wina dulu, Faisal dulu? silakan. Oh, ini dulu, boleh. Ya, silakan. Kalau menurut Winda sendiri ya, Bu, ketika kita mahasiswa dan dosen ini melakukan meeting gitu ya, Bu. Menurut Winda semuanya bisa saja terjadi secara lancar gitu dan efisien, tergantung dari dua pihaknya tadi, Bu. Jika mahasiswanya niat gitu, Bu, kita punya niat yang besar, kita on cam dan siap di depan laptop tuh, menurut Winda tuh ilmunya bakal masuk, Bu, tetap bakal masuk. Kecuali Oke. kita udah nggak punya niat, kita udah males-malesan, off cam, terus kayak tidurannya itu nggak akan masuk, Bu. Dan Oke. menurut Wina, Jadi willingness ya ya. willingness Keinginan willingness, dari orang. diri keinginan sendirinya ya. masing-masing. Oke. Dan Ya, menurut ya. Wina juga, ketika kita mencintai Mhm. pelajarannya, Bu, ketika kita mencintai pelajarannya, kita bakalan pengen tahu lebih dan lebih gitu, Bu. Sehingga Oke. nanti di meeting tersebut tuh akan ada kolaborasi antara dua interaksi antara dosen dan juga mahasiswanya sendiri, Bu. Sehingga ya, terjadi dua arah, Bu. Nggak cuma searah kan, kalau misalnya searah kita dengerin doang tuh kadang ngantuk gitu ya, Bu, nggak fokus, betul, Bu. Jadi kalau misalkan dari Wina sendiri, kalau mahasiswanya aktif dan memberikan pertanyaan bareng dosen dan kita studi kasus, nah itu, Bu, kelas yang asik dan bisa sangat gampang dipahami. Oh, baik. Itu menurut baik. Wina. Jadi ada interaksi dengan dosen, Iya. kemudian ada persiapan sendiri dari mahasiswa sebelum Betul. masuk ke dalam on cam itu ya. Iya. Kemudian ada studi-studi kasus Iya, yang bisa Bu, betul. dikerjakan di rumah, baik Iya. sendirian maupun kelompok, Iya, begitu ya. Nah, kemudian itu bisa meningkatkan proses pembelajaran lebih baik. Iya, Gitu betul, menurut Bu. Wina ya. Betul. Oke. Apalagi kalau kita di kelas tuh udah debat tentang suatu kasus, nah itu udah asik banget. Seru Iya, ya. udah seru banget. Oke, good. Ya, I'm glad to hear that ya. Iya. Pak, kalau Kang Faisal gimana? Kalau menurut saya itu suatu keadaan seperti ini bisa menjadi opportunity yang bagus, Bu. Kita jadi bisa memanfaatkan waktu yang ada. Misalnya kalau kita ke kampus, Ya. mungkin ada beberapa durasi yang kita bisa terbuang untuk pergi ke kampus, prepare segala macem. Jadi untuk pembelajaran di rumah, misalnya kita sangat suka nih sama satu pelajaran, jadi kita bisa menggali di rumah kan, habis kelas sama dosen, kita gali lagi sendiri. Oke. Kita bertanya Iya, kepada iya. dosen. Mungkin untuk pelajaran online ini lebih fleksibel kita untuk bertanya kepada dosen seperti itu. Oke. Jadi oke. mempermudah kita untuk lebih memahami materi itu sendiri. Oke. Ya, saya gembira mendengar dari Wina dan Faisal ya. Mudah-mudahan ini juga menjadi juga teman-teman yang lain Iya, betul. juga sama ya. Tapi memang ada apa ya? Ada kekuatan seperti yang barusan Faisal katakan sama Wina. Ada juga kelemahan ya. Kelemahannya, Kelemahan betul. bagi mahasiswa yang willingness-nya kurang kuat, Iya. begitu ya. Kemudian yang terlalu banyak tergantung sama meeting dengan dosen, Iya. harus langsung ketemu Iya. dosen, apa yang diperintahkan dosen gitu. Ketika nggak ada order dari dosen begitu Dia ya, diam saja. iya. Iya. lalu dia nggak ngerti apa yang harus Iya. dilakukan gitu ya. Tidak ada inisiatif. Nah itulah yang dikatakan bahwa inisiatif, kreativitas, inovasi dari mahasiswa itu memang harus harus dilatih begitu ya. Iya, Dan betul. suasana seperti ini menurut Faisal sama Wina melatih kita ya Melatih. untuk Iya, bisa Bu. jadi lebih kreatif Inisiasi, Iya. kemandirian Iya. pun dilatih. Jadi kita Oke. kan ada semacam belajar mandiri, Iya. keinginan kita sendiri untuk lebih baik gitu. Iya, good. Ya, bagus sekali. Saya gembira mendengar
apa namanya apa yang terjadi begitu ya. Iya. Bahwa mahasiswa juga masih tetap punya semangat untuk kemandirian belajar. Iya, gitu Betul ya. Ibu. Oke, terus kita mau cerita apa lagi? Mungkin sekarang kita lanjut ke rencana-rencana strategis yang tadi Oke. belum sempat kita bahas. Ya, Didasari dengan target-target yang Ibu tadi, yang Mhm. utama itu neon, Ion. ion. Ya. Rencana strategis apa sih yang ingin Ibu lakukan Mhm. agar target itu bisa tercapai gitu? Oke, di dalam individual perspektif ya, ini tentu tujuannya itu adalah kita meningkatkan akademik atmosfer. Nah, apa yang dilakukan di situ strateginya? Misalnya ada akselerasi dosen dalam studi lanjut untuk S3, bagi yang S2 harus segera S3. Ya. Kemudian ada kenaikan jabatan fungsional dari asisten ahli, kemudian lektor, kemudian lektor kepala, kemudian sampai tingkat tertinggi yaitu guru besar. Nah, kita dorong para dosen ini supaya mendapatkan tingkat pendidikan tertinggi S3, kemudian jabatan fungsional tertinggi guru besar ya. Iya. Dan sekarang itu sudah banyak dosen-dosen muda yang pada usia 43 ya, paling muda itu sudah bisa mencapai guru besar. Wah, keren. Kalau saya tuh di usia berapa ya? Yang jelas di usia 50-an mendapat guru besar. Nah, sekarang sudah lebih muda, 40-an sudah bisa guru besar gitu Iya, ya. betul. Nah, itu kita dorong terus. Kemudian intensifikasi peningkatan hard skill dan soft skill dari Tendik. Iya. Jadi supaya kita bisa mensupport kita dengan baik, tentu literasi berbagai hal ya. Nah, cuma memang kelemahan kita ketika kita mau going global, kita mendapat rekognisi internasional, tetapi ya perlu juga kita sadari ya. Ini juga mungkin mahasiswa juga harus mulai berlatih dari sekarang bahwa menguasai international language itu harus dikuasai sejak saat sekarang ya kan. Iya, Ibu. Jadi itu menjadi salah satu kunci keberhasilan Iya, ya. betul, Bu. Nah, dan juga menjadi satu faktor kelemahan yang kita miliki. Kelemahan gitu Ibu. ya. Kelemahan artinya begini, misalnya tidak banyak dari Tendik ya yang bisa menguasai bahasa Inggris misalnya gitu ya, Iya. berkomunikasi. Padahal kita sekarang ingin menaikkan intensitas exchange student dari luar negeri. Nah, ketika mereka nanti berhadapan dengan para tenaga kependidikan kita, tentu harus berkomunikasi ya. Iya, Iya, betul, Bu. Nah, itu dia. Jadi itu yang kemudian kita akan terus tingkatkan lah begitu ya. Nah, kemudian penguatan dukungan dan fasilitas bagi mahasiswa lintas jenjang studi untuk tampil di pentas lokal, nasional dan global. Nah, ini berhubungan sekali strategi ini dengan kegiatan-kegiatan Kemar. Iya. Bagaimana bisa mencapai prestasi-prestasi di tingkat lokal, nasional maupun global begitu Iya. ya. Dan kita memfasilitasi untuk mahasiswa itu mencapai hal tersebut. Jadi saya sering menjadi juri ya. Misalnya saya aktif di IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Kemudian mereka punya acara yaitu untuk mempersiapkan para angkatan muda calon akuntan ini menjadi akuntan profesional dan bikin festival yang sifatnya nasional. Wah, Nah, keren di banget. situ ajang para mahasiswa itu kemudian menunjukkan prestasinya. Iya. Dan bagaimana kalau misalnya kemudian Unpad tembus ke dalam kompetisi itu gitu ya, bersama dari mahasiswa menjadi finalis dengan mahasiswa UI, Gajah Mada Iya. dan dari prodi-prodi yang lain yang kuat begitu ya. Nah, tentu ini akan menjadi kebanggaan tersendiri kan Iya, bagi betul, kita betul. bahwa ternyata mahasiswa Unpad nih mampu untuk compete ya di tingkat nasional maupun internasional Iya. gitu ya. Nah, kemudian ada dari academic atmosphere ini dari individual perspektif, misalnya kita melakukan outing ya. Outing inginnya tuh dengan mahasiswa, dengan tenaga kependidikan, kita bisa outing juga dengan para dosen gitu. Tapi karena suasananya pandemi, jadi Ya. terbatas ya, Iya. kita Iya, nggak Bu. bisa. Mudah-mudahan kalau pandeminya sudah berlalu, Iya. nah ini Semoga bisa saja. kita lakukan ya. Kemudian perbaikan fasilitas kampus
ya dengan tata ruang kampus. Kenapa saya katakan sebagai tata ruang? Karena tata ruang itu ada tempat belajar, ada tempat perpustakaan, ada tempat kantin, tempat fasilitas makan, ada tempat untuk sholat ya. Kemudian di mana rekan-rekan bisa beribadah dengan baik meskipun dengan studi yang baik, tapi juga tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban ibadahnya. Iya. Kemudian ada tempat ruang untuk berolahraga, ya, tempat berkesenian, tempat berorganisasi, itu yang saya maksud dengan tata ruang. Nah, jadi ini semua fasilitas ini harus tersedia sehingga memungkinkan segala aktivitas dari mahasiswa itu terdukung dan berjalan dengan nyaman gitu ya. Betul. Di kampus tuh jadi betah begitu ya. Kalau suasananya enak, fasilitasnya enak, kita juga semangat gitu ya belajarnya. Ya. Seperti itu. Dan komunikasi antar mahasiswa bisa terjalin ya. Iya betul Ibu. Antar prodi, antar fakultas. Nah, kan seru tuh ya. Emang udah keren banget sih Bu. Apalagi kan kalau misalkan di fasilitas di FEB sendiri itu kita punya lift gitu ya Bu ya. Jadi udah kayak enak banget gitu Bu. Jadi nggak usah capek-capek pagi-pagi tuh, nggak usah capek-capek naik tangga. Sampai kelas tapi olahraga loh, itu bagian daripada sport ya kan. Jadi ngejar damri itu juga olahraga Bu. Itu olahraga ngejar damri ya. Oke. Nah itu baru dari I-nya, individualnya ya. Kemudian di kaitan dengan organizationalnya ya, itu kita melakukan ini untuk mencapai visi keilmuan dan pembangunan karakter dalam pengajaran ya. Jadi kita mau ke depan menyongsong Indonesia Emas tadi 2045. Apa yang kita lakukan? Reorientasi pelayanan akademik sepanjang siklus proses akademik hingga mencakup pelayanan prima pasca wisuda untuk mobilitas karir. Jadi kita ingin memperhatikan mahasiswa itu sejak dalam pembelajaran ya. Diharapkan 8 semester selesai ya, tapi ada juga yang 10 semester selesai ya. Kemudian setelah mereka wisuda dan kemudian setelah meniti karir, kita harapkan kita juga masih bisa mengikuti perkembangan mereka melalui tadi ikatan keluarga alumni itu tadi, IKA ya. Nah itu terus berinteraksi. Kemudian melakukan pengembangan kurikulum, metode pembelajaran yang transformatif. Artinya transformatif itu ya mengikuti perkembangan zamannya, begitu ya. Kemudian pemanfaatan momentum kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Sekarang nanti adik-adik ini bisa belajar di semester 5, 6, 7 itu bisa belajar di prodi lain di dalam universitas. Misalnya tertarik kalau Faisal ilmu ekonomi ya. Kira-kira misalnya kalau tertarik ke bidang apa yang ingin dipelajari selain ilmu ekonomi. Nah, itu bisa mengambil di semester 5 di prodi yang lain tapi masih di dalam kampus gitu ya. Di semester 6 dan 7-nya boleh mengambil keluar, bahkan keluar kampus. Boleh magang, boleh menjadi mengajar misalnya ya di satu institusi pendidikan. Kemudian boleh magang, internship ya. Untuk memperkuat keilmuan, kemudian boleh juga ikut tim riset dengan dosen. Begitu ya, dan masih banyak kemungkinan ya masuk di dalam perusahaan misalnya untuk lebih memahami atau ikut di universitas yang lain, misalnya di ITB. Anda ingin menguasai misalnya mendalami informatika begitu ya. Nah itu kita bisa kerjasama dengan ITB misalnya untuk bisa menerima mahasiswa kita. Begitupun orang ITB kalau ingin belajar mengenai akuntansi ya bisa ke Fakultas Ekonomi Bisnis. Nah gitu ya. Jadi ini memungkinkan pembelajaran yang lebih fleksibel, yang lebih luas kesempatannya sehingga bisa bisa menggali memenuhi keinginan mahasiswa untuk bisa punya skill yang lebih luas gitu ya, lebih fleksibel. Berarti kayak gitu. misalkan Wina Bu tertarik sama ekonomi internasional, terus misalkan nanti di semester 5 pengen ngambil beberapa mata kuliah di HI gitu, kayak ekonomi politik internasional itu bisa berarti ya Bu ya? Bisa. Berarti yang namanya program Kampus Merdeka dan rencana strategis Ayun tadi
itu memiliki jalan yang sama, hubungan yang sama. Oh, Mbak Jo. tentu itu integrated di dalam visi organizational perspektif kita. Ini Yeah. memanfaatkan konsep momentum kampus merdeka. Jadi bisa bekerja sama So, dengan ini berbagai universitas, bekerja sama dengan organisasi yang lain, gitu kan? Industri Yaitu pun. industri, korporasi dan lain sebagainya untuk bisa menjadi sarana mahasiswa berpraktek begitu tadi dalam pembelajaran lebih baik gitu. Iya. Jadi Berarti itu Bu, di dalam melakukan strategi tadi, alumni itu menjadi poin yang sangat penting. sangat penting. Unsur-unsur Sangat penting, menjadi pilar yang sangat penting sekali karena bagaimanapun misalnya ya kita bekerja sama dengan Pertamina. Iya. Ya. Kalau misalnya ada alumni kita kan lebih kuat. Dari Pertamina. Karena banyak alumni kita yang punya posisi penting misalnya ya di situ. Nah, kemudian kan tentu mereka akan caring kepada kampusnya Iya. kan ya. Iya. Nah, salah satunya misalnya ini gedung Pertamina, itu adalah gedung Pertamina yang di depan itu. Iya, yang Nah, itu adalah bantuan dari Pertamina dan kebetulan pada waktu itu adalah direktur keuangannya itu adalah alumni empat. Fakultas Ekonomi Bisnis gitu. Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi alumni itu punya keterikatan moral, keterikatan emosional Iya. untuk bisa Membantu. membangun kampus. Iya, iya. Bangga dengan alma mater ya. Iya, Iya. bangga dengan Sangat alma bangga. mater. Iya, iya. Oke Bu, iya. dan dari Ion tadi Bu, Mhm. dari Ion tadi dan juga Mhm. dari Kampus Merdeka ini, Mhm. kenapa sih Bu menjadi satu strategi yang memang benar-benar harus direalisasikan secara cepat gitu? Oh, kalau Ion model ini kita bangun untuk 5 tahun ke depan. Oh, untuk 5 tahun ke depan. Tetapi dalam 5 tahun ke depan ini ada satu prioritas, ada beberapa prioritas penting yang kita katakan sebagai quick wins Quick wins. yang ingin kita capai dalam 1 tahun Iya. di 2021 kita prioritaskan. Pertama, misalnya quick wins yang akan kita lakukan itu adalah implementasi outcome based education, OBE. Oh, OBE itu outcome based education. Education. Apa itu? Yaitu satu pendekatan di mana mahasiswa itu akan mendapatkan kompetensi akhir dari proses pembelajaran sesuai dengan profil yang akan dibangun atau yang ditetapkan oleh prodi untuk menjadi apa kemudian si student ini setelah lulus gitu ya. Nah, itu outcome based. Nah, jadi kurikulumnya dipersiapkan untuk bisa menjadi seperti itu. Misalnya saya kebetulan dari jurusan akuntansi ya, akan menjadi akuntan pendidik, mereka akan menjadi akuntan pengajar ya, seperti saya sekarang akuntan Iya. pendidik. Lalu akan menjadi akuntan profesional di korporasi. Iya. Nah, mereka akan disiapkan dengan kompetensi ini. Nah, kemudian menjadi auditor, maka akan disiapkan Untuk kompetensi menjadi yang sesuai untuk menjadi auditor. Iya. Anda akan dipersiapkan menjadi misalnya ilmu ekonomi, itu akan dipersiapkan nanti menjadi ahli ekonomi atau menjadi konsultan ekonomi terapan. Iya. Nah, tentu kurikulum harus menyesuaikan dengan profil tersebut gitu ya. Nah, itu yang kita sebut sebagai outcome based education. Nah, ini yang kita prioritaskan. Saat ini kita lakukan workshop di prodi dan seterusnya ya untuk membuat kurikulum ini agar tetap relevan dengan kebutuhan student Iya. dan ketika student itu lulus cocok dengan yang mereka butuhkan untuk Iya. pasar ketika Iya. Betul-betul. mereka masuk. Jadi kita tuh emang udah Mhm. disiapkan ya Bu ya Betul. dari awal. Jadi Jadi nggak sesuatu pas gitu ya. waktu udah lulus, wah baru mau kemana nih? Nah, Enggak ya Bu ya? tapi ya kita sudah menetapkan bahwa setelah Anda lulus Anda mau mencapai profil ini. Iya. Nah, itu sudah Jalannya di titik. Nah, seperti itu ya. Jadi lalu penguatan kelas internasional Ya. IUP Ayo. itu juga akan terus kita tingkatkan. Jadi tidak hanya sekedar berbahasa Inggris, tetapi juga memang ada mahasiswa-mahasiswa asing yang bisa ikut serta di dalam kelas internasional Iya. Universitas Pajajaran ini. Kemudian sinkronisasi kurikulum program studi FEB dengan sertifikasi profesi nasional dan internasional. Jadi ada sertifikasi itu keahlian profesional yang diakui oleh profesinya.
Misalnya kalau di akuntan itu Certified Public Accountant yang diakui sebagai auditor ya, sebagai auditor begitu di tingkat nasional maupun di tingkat global misalnya. Kemudian ada lagi CMA, Certified Management Accountant. Nah, di bidang manajemen ada sertifikasi manajemen keuangan dan seterusnya ya, berbagai. Nah, keahlian di universitas dengan harus bisa menjawab juga tantangan profesinya. Jadi kalau dia lulus juga kurikulum kita itu bisa mendukung mereka lulus di ujian profesi, itu kan bagus gitu ya. Iya Bu, betul. Nah, jadi profesi itu akan menunjukkan, gelar profesi itu akan menunjukkan kepercayaan dari profesi itu terhadap si individu ini, begitu. Nah, itu juga kita siapkan. Kemudian rekrutmen top student dengan berbagai perusahaan. Misalnya kalau di Unpadnya itu adalah 10 top student, itu akan langsung diterima misalnya oleh di akuntansi misalnya ada beberapa kantor akuntan internasional yang besar ya, Big Four gitu. Nah, ini 10 top student ini kita akan kerjasamakan dengan mereka. Tanpa dites mereka masuk. Jadi belum lulus jadi juga harus, udah diterima ya Bu ya. Jadi harus berusaha lah menjadi top 10, top 20, ya, top 30 gitu ya. Untuk bisa kita kemudian galang kerjasama. Kemudian program joint publication untuk riset ya. Dan kemudian kerjasama, peningkatan kerjasama di level nasional maupun ASEAN dalam tadi yang kerangka Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Nah, itulah quick wins-nya di dalam 2021 yang kita harapkan ini akan target ini yang harus bisa dicapai dalam 1 tahun. Iya Ibu. Udah keren banget ya Bu ya. Udah tertata semuanya. Jadi tinggal mengimplementasikan. Iya saja. Berarti Bu, kalau misalkan kita OB ini berhubungan dengan matkul career planning yang dipercepat gitu atau seperti apa Bu? OBE, Outcome Based Education, itu adalah ya menyiapkan mahasiswa sesuai dengan profil yang dipersiapkan sehingga kurikulumnya ini tetap relevan dengan kebutuhan saat mahasiswa ini nanti terjun ke dunia kerja. Seperti itu. Nah, itu tujuannya begitu. Jadi OBE itu. Jadi nanti ada prasarana di mana kurikulumnya itu harus dipersiapkan sedemikian rupa ya. Nah, seperti itu. Terus tadi dihubungkan dengan apa? Mata kuliah career planning. Oh, mata kuliah career planning. Ada mata kuliah career planning. Iya, di semester 2 sekarang di dipercepat. semester 2 ada career planning. Iya. Apakah itu suatu implementasi gitu? Implementasi dari OB ini. Iya, career planning. Ya, salah satunya adalah menyiapkan mahasiswa untuk mengetahui saya kalau ke depannya itu mau jadi apa ya. Jadi menyiapkan mahasiswa itu biar aware, menyadari, jangan hanya sekarang belajar, nanti jadi apa nggak tahu mau jadi apa, ikutin aja seperti air mengalir gitu ya, seperti air mengalir. Tapi dengan career planning itu diajari kita ini bagaimana mengatur waktu belajar, kemudian bagaimana mencapai targetnya, kemudian setelah itu mau jadi apa, itu salah satu untuk mempersiapkan ya mahasiswa. Profil. Betul. Udah keren banget. Ya, oke, selalu pada suatu saat nanti kan mungkin kita akan kuliah offline lagi nih Bu. Iya. Apakah kuliah offline itu akan membuat strategi ini akan menjadi lebih mudah atau akan mempersulit Ibu? Oke. Apapun kondisinya ya, baik itu adalah offline maupun online, tujuan itu harus tetap bisa kita capai. Tentu caranya yang berbeda, ya kan? Kalau ketika kita meeting offline, mungkin kita dosen bisa langsung berinteraksi begitu ya, secara fisik mengawasi dan lain sebagainya. Tapi dengan online pun bukan berarti lalu dosen tidak bisa berinteraksi dengan baik ya. Tentu ada teknik-teknik lain begitu yang harus dipelajari kan ya. Nah, jadi saya pikir apakah itu offline ataukah online tidak mengurangi bagaimana kita mencapai tujuan agar pendidikan ini tetap berkualitas. Nah, saya harapkan begitu. Jadi karena ya masing-masing dosen akan mencari cara yang terbaik ya. Jadi ada yang dikatakan sebagai apa namanya
pendekatan flipped classroom, yaitu flipped classroom itu mahasiswa itu disiapkan dulu sebelum belajar itu mereka di apa namanya diberikan referensi-referensi. Anda baca ini, baca ini, baca ini sebelumnya. Jadi ketika sudah mulai kelas itu mereka udah mempelajari banyak hal. Jadi sehingga di kelas itu bisa berdiskusi. Betul. Enggak from zero ya, enggak dari nol gitu. Akan berbeda dengan kita nggak punya bahan apa-apa nih, dengerin dosen aja gini. Ini apa? Kalau kan dosen itu ada yang bisa the way of delivery-nya bagus ada juga yang pinter tapi nggak bisa berkomunikasi dengan baik, kan ada ya. Nah tapi kan kita harus bisa manfaatkan tuh gaya-gaya dosen yang macam-macam itu kan ya. Nah jadi tapi kalau kita belajar sendiri kan beda. Oh saya udah tahu nih bacain ini sudah mempersiapkan terlebih dahulu. Nah jadi sehingga di kelas tuh terjadilah diskusi yang lebih baik gitu ya. Nah itu yang dimaksudkan dengan flipped classroom itu. Jadi disiapkan dulu mahasiswanya. Nah, sehingga nanti baru di kelas itu bisa terjadi diskusi. Kemudian mereka harus mencari kasusnya sendiri, menemukan kasus-kasus sendiri, sehingga itu bisa lebih terhayati, begitu ya. Betul. Baru kemudian didiskusikan dengan fasilitator dosen. Gitu. Karena kalau kita udah suka gitu ya Bu, sama terus kita nemu sendiri itu kadang-kadang lebih inget gitu Bu daripada dikasih tahu. Persis. Kita merasa bangga dapat mengetahui lebih bangga dibanding. Betul. Ya, Bu. Berarti lebih ini efektif. Nyambung kembali kepada inisiatif dari setiap mahasiswa berarti Bu. Iya, betul. Itu memerlukan inisiatif, willingness dari mahasiswa ya. Dan dosen itu jangan lagi dipandang sebagai satu-satunya memberi ilmu memberi ilmu ya, karena sekarang kan sumber-sumber referensi kan banyak banget Bu ya. Tersedia ya. Betul. Tinggal jadi pilih itu mau yang mana. Nah, mau pilih yang mana. Jadi artinya dosen itu sebagai fasilitator yang mengarahkan gitu ya. Jadi bukan kebenaran ada di dosen itu. Tidak. Dosen itu fasilitator. Mungkin ada mahasiswa yang lebih bagus loh bacaannya daripada dosennya ya. Nah, itu kemudian bisa difasilitasi, kemudian didiskusikan gitu kan. Begitulah keinginannya supaya komunikasinya berjalan bagus antara dosen dengan mahasiswa. Oke, Bu. Baik, terima kasih banyak nih Bu. Kayak kan kita udah membahas yang serius-serius nih Bu. Terus sekarang kita mungkin bakal bahas yang santai-santai Bu, karena beberapa hari kemarin tuh kita udah bikin story Instagram di akunnya BEM Kema FEB 4 dan kita sudah nampung beberapa pertanyaan dari Kema sendiri Bu. Mungkin bisa dibacain ya salah satunya. Selain jadi dekan, Ibu sibuk apa lagi Bu? Oh, sibuk apa ya? Nah, jadi saya tuh seperti Wine sama Faisal. Jadi senang berorganisasi dari sejak dini ya. Saya ingat dari sejak SD saya sudah senang organisasi. Jadi misalnya gini, ikut apa tuh namanya Palang Merah itu loh. PMR. Apa namanya PMR ya? Iya, PMR. Palang Merah gitu kan. Kemudian SD itu ikut pramuka ya kan? Iya, pramuka. Kemudian naik SMP itu sudah mengenal OSIS. Ya? OSIS. Kemudian di SMA itu juga juga aktif di OSIS ya. Bahkan waktu itu saya adalah pengurus pertama yang IKOSIS Jawa Barat. Ikatan Keluarga OSIS se-Jawa Barat. Nah, itu pengurus yang pertama tuh di di pelantikannya di Asia Afrika, di gedung Asia Afrika. Yang tempat lahirnya gedung Asia Afrika itu ya. Di situ kita bersidang tuh. Keren banget ya. OSIS pertama atmosfernya beda pasti. Iya, di situ kita jadi ngerasain tuh wah gimana nih waktu konferensi Asia Afrika. Bisa terbayangkan lah gitu ya. Keren sekali itu, kumpul se-Jawa Barat, para ketua OSIS se-Jawa Barat dan kita membentuk IKOSIS yang pertama. Nah, terus lalu ke universitas ya. Ke universitas saya di Fakultas Ekonomi, kemudian angkatan toh ada Posma kan ya? Iya. Anda ada Posma nggak? Nggak ada karena pandemi ya. Kasihan banget ya nggak ngerasain dia. Seru
ya kan? Ketemu sama senior, kenalan gitu kan. Ngobrol-ngobrol, sharing. Sharing segala macam. Nah di situ di apa namanya dicari ketua angkatan kan? Iya, Bu. Ketua angkatan. Kemudian waktu itu ada calonnya ada 3 ya. Ada 3 atau 4 ya, saya ingat 3 ya. 3. 2 laki-laki. Terus saya maju. Perempuan 1 ya. Kemudian nggak tahu kenapa terus terpilihlah jadi ketua angkatan. Wah, ketua angkatan 1980 gitu. Nah terus aktif juga di organisasi seperti Anda lah, seperti Faisal sama Wina sekarang. Dulu namanya apa ya, Hima tuh ya Hima juga ya, aktif di situ begitu. Nah kemudian setelah lulus jadi akuntan, iya aktif di profesi di IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Dan saat ini saya itu saya pernah memimpin kompartemen akuntan pendidik nasional. Jadi kompartemen akuntan pendidik terpilih, kemudian 2 periode dipegang, dan kita mengorganisasikan semua prodi akuntansi se-Indonesia di bawah IAI itu ya, kompartemen akuntan pendidik. Setelah selesai 2 periode, kemudian saya sekarang saat ini adalah Dewan Pengurus Nasional untuk Ikatan Akuntan Indonesia. Keren banget. Jadi begitulah aktivitas organisasi. Jadi oleh karena itu saya memang sangat mendorong ya adik-adik mahasiswa itu aktif organisasi. Kenapa? Karena leadership itu hanya bisa dipraktekkan. Nggak bisa kita belajar dari buku soal leadership. Ya, jadi leadership itu yang membuat kita bisa tough, bisa resilience ya. Kalau kita gagal kita bangkit kemudian bagaimana bernegosiasi, bagaimana berkomunikasi dengan baik, latihannya di organisasi. Betul, Bu. Gitu. Setuju banget, jadi, Ibu. akan lain seseorang yang aktif begitu ya sejak muda gitu ya, sekarang misalnya di organisasi, ketika memimpin di korporasi atau memimpin di pemerintahan atau di mana dia sudah terlatih. Iya, betul. Nah itu sangat valuable gitu. Itu harus. Jadi saya senang seperti Wina, Faisal ini adalah kader-kader yang sudah terlihat ya. Amin. Karena emang zaman sekarang tuh emang kita udah butuh soft skill ya Bu, nggak cuma hard skill doang ya Bu ya. Dan kebetulan ini juga aktif di OSIS Jawa Barat Ibu. Nah, IKOSIS juga ya. Iya, sekarang namanya Forum OSIS Bu. Oh, sekarang namanya Forum OSIS, Forum bukan OSIS. IKOSIS lagi. Bukan, ya? Ibu. Itu yang pertamanya saya loh. Itu. Iya, wah. Itu udah angkatan sekarang udah angkatan ke-7 ke-8. Oh, angkatan ke-8 ya, Wina ya. Iya. Bu Wina juga sama pengurus Betul, di sana Ibu. ya. Ya. Oh, good. Berarti kita cocok dong. Ketemu alumni di sini. Ketemu alumni ya. Ya mungkin nanti bisa menapaki jejak Ibu gitu. Insya Allah. Karena kita kan dari organisasi kecil dulu ya Bu, Ya, kayak betul. di eskul dulu, terus betul. di OSIS, nanti Betul. juga kita kan berkembang gitu ya Bu ya. Iya. Betul, tentu begitu. Keren banget itu. Lalu Ibu, saya kan sudah dikasih tahu bahwa Ibu kegiatannya ini kayaknya padat banget. Nah, bagaimana cara Ibu mengatur waktu gitu? Mengatur waktu, ya itu tadi karena udah terbiasa dengan berbagai aktivitas ya. Iya. Tadi saya bilang sejak SD saya senang aktivitas, jadi berkesenian, ikut apa tuh namanya debung ya, ikut kesenian Sunda segala macam begitu. Pokoknya biasa aktif. Kalau seseorang, kalau kita terbiasa dengan aktivitas, kita otomatis akan mudah mengatur waktu gitu. Kapan multitasking ya, kapan belajar, kapan main, kapan nyantai, kapan berorganisasi, kapan apa, itu udah otomatis kita akan terlatih begitu ya. Nah, jadi membiasakan dirilah membagi waktu itu dengan baik. Jadi saya pun nggak selalu sibuk apa gitu ya. Di dalam kesibukan kita bisa mengambil pleasure-nya juga gitu. Jadi segala sesuatu itu dengan hati senang ya. Iya betul. Jadi meskipun kita bekerja sibuk, tapi kalau hati kita senang itu jadi pleasure gitu ya. Capek juga tetap ya senang. Kesenangan tersendiri bagi. Iya, jadi nggak dirasa sebagai aduh capek. Suatu beban. Nggak gitu, beban ya. ya. Betul. Iya.
Jadi kan kalau misalkan kita udah mencintai sesuatu ya Bu, ya, kita kan kayak kerja terus juga nggak akan capek gitu, nggak akan beban ya Bu. Betul. Dan dari track record Ibu nih, kan Ibu udah banyak banget organisasinya, udah banyak banget prestasi dan pencapaiannya. Jadi menurut Ibu bagaimana sih kita bisa mencintai bidang yang kita jalani sekarang Bu? Iya. Oke, mencintai bidang ya. Mencintai bidang itu pertama kita memang tahu kenapa tujuan kita itu masuk kepada karir tertentu. Misalnya saya memilih sebagai dengan sadar memilih akuntan pendidik. Kenapa? Karena saya mencintai pendidikan, gitu ya. Orang tua saya pendidik, banyak di kalangan saya juga pendidik. Jadi otomatis dari lingkungan rumah juga terdorong ya. Dan saya sendiri punya passion untuk memang menjadi seorang pendidik. Nah, jadi Anda harus mengenali dulu Anda itu siapa, kita ini, saya ini siapa. Lalu saya ini mau kemana, apa tujuan hidupnya, begitu ya. Apa yang ingin dicapai dalam hidup ini, gitu ya. Nah, setelah itu tentukan pilihan Anda. Nah, setelah Anda memilih pilihan Anda, maka Anda harus konsisten, istiqomah untuk memelihara itu. Dan tentu harus ada harus ada kecintaan terhadap profesi itu. Ya, misalnya saya menjadi guru nih, ya karena saya senang menjadi guru, jadi saya mencintai menjadi guru, begitu ya. Nah, jadi bukan semata-mata mencari uangnya ya, tetapi memang membaktikan hidup saya di situ ada tujuan yang beyond keduniaan, begitu. Ya kan kita tahu ilmu yang bermanfaat itu tidak akan hilang ya, yang menjadi amal jariah. Nah, itu adalah salah satu ya menjadi pendorong, begitu ya. Nah, saya kira begitulah. Jadi kita harus menetapkan pilihan kita, sadari kekuatan kita ada di mana, kemudian jalani itu secara konsisten dan mencintai karir kita dengan baik, dengan gembira, dengan happy gitu. Lalu, wah, udah keren banget Bu. Berhubungan dengan happy nih Bu, apakah Ibu suka dengan olahraga? Dan menjaga kesehatan juga kan Bu itu? Iya, menjaga kesehatan itu penting banget. Tapi menjaga kesehatan saya satu ya, tetap gembira, mengusahakan kita itu senantiasa gembira. Kemudian jangan jangan bawa segala sesuatu ke dalam beban di hati. Jadi kita tuh harus lapang dada. Jadi jangan overthinking gitu. Jangan baperan gitu. Baperan sekarang. Baperan terus apa-apa dibawa ke hati dan sebagainya. Itu nggak akan menyelesaikan masalah ya. Jadi lapang hati, mudah memaafkan, ya toh. Kemudian toleransi kepada orang lain, gitu kan? Menghargai, menghormati orang lain. Nah, kalau kita menghargai orang lain, ya, jangan kita minta dihargai, tapi lebih dulu kita menghargai orang lain. Jangan mau dihormati, tapi kita menghormati orang lain. Jangan kita mau disayang, tapi menyayangi orang lain. Nah, seperti itu. Nanti akan otomatis itu interaksinya ke dalam hati kita sendiri, begitu ya. Jadi lebih sehat. Hati kita itu lebih sehat, gitu ya. Lebih gembira. Saya kira begitu. Sederhana aja. Salah satu ya, Bu. Ada satu pertanyaan nih Bu. Ini tuh paling banyak ditanyain nih Bu sama anak. Semester depan tuh offline apa online nih Bu? Nah, itu dia ya. Jadi semester depan kita masih melihat situasinya seperti apa ya. Kalau misalnya pemerintah sudah mulai merelaksasi, membuka, membolehkan pendidikan sudah mulai boleh berinteraksi, tetapi tadi Bu Rektor sudah menetapkan mengenai hybrid itu. Nah, hybrid itu artinya kita mengkombinasikan antara offline dengan online. Nah, tentu nanti ada syarat-syarat yang offline itu seperti apa. Begitu ya. Tentu kita harus memperhatikan kapasitas ruangan. Nggak akan sama lagi lah kita dengan yang kemarin ya. Rempet-rempet begini kan nggak mungkin ya. Mungkin yang bisa kita bayangkan adalah seperti kelas itu kalau kita ujian kan pakai jauh distance gitu kan. Nah, kayak begitu. Jadi kalau kelas itu mungkin tidak lagi bisa full kelas ya. Jadi paling sekarang kan kalau saat sekarang tuh PSBB kan 30% ya. Atau paling banyak 50% katakan begitu. Jadi kan dan tentu mahasiswa harus dapat izin dari orang tua. Itu menjadi syarat ya. Nah, kalau tidak diizinkan, orang tua masih merasa khawatir begitu,
putra-putrinya masuk kelas itu bisa daring gitu ya. Nah, jadi kita akan kombinasikan bagaimana pembelajaran yang efektif menggunakan virtual maupun offline ya, apabila sudah dimungkinkan itu akan kita kombinasikan. Dan pembelajaran virtual yang sudah kita dapat selama kita masa pandemi tentu kita akan tingkatkan terus efektivitasnya dengan modular courses, membuat video dan lain sebagainya, itu kita terus efektifkan gitu. Jadi mungkin nggak akan sama lagi dengan pembelajaran konvensional ya, kita new normal nanti. New normal, oke. Iya. Lalu ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir ya Bu. Apa harapan dan pesan Ibu untuk Kema FEB Unpad? Oke, baik. Tadi seperti saya katakan, Kema itu peranannya penting sekali, strategis sekali, tempat wadah candra di muka begitu ya. Adik-adik mahasiswa itu berlatih skill, leadership, ya, communication, ya, negotiation, ya, kemudian creativity, inovasi itu diasahnya adalah melalui aktivitas berbagai, ada BEM, ada Kema, ada independent organization yang lainnya seperti adik-adik ini, kopi ya, kopi itu komunitas pers intern. Nah, ini kan keren ya. Nah, itu peranannya penting dan saya inginkan bahwa kreativitas ini tetap dihidupkan. Nah, jadi saya sangat berterima kasih kepada semua para aktivis ya, yang selama ini sudah berdedikasi untuk menghidupkan organisasi ini, karena tanpa organisasi mahasiswa dekanat juga akan merasa kesulitan karena kehilangan wadah untuk berperan aktifnya para mahasiswa. Jadi sekali lagi terima kasih kepada adik-adik semua ya, yang sudah mengaktifkan berbagai kegiatan. Saya apresiasi sekali. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu sudah datang ke acara kami, sudah menyempatkan waktunya yang sangat saya juga sibuk. senang. Merasa terhormat sekali. Saya juga gembira ketemu Ine dan Faisal dan kawan-kawan semua ya. Beberapa jam ini tuh sangat menginspiratif sekali, sangat menginformasi sekali, dan juga semoga tersampaikan dengan jelas kepada Kema FEB Unpad Ibu. Oke. Kalau gitu kita nggak bisa lama-lama ya saya. Terima kasih Ibu, terima kasih sekali lagi. Thank you. Tetap semangat ya. Siap Bu. Tetap semangat belajar. Oke. Sampaikan salam kepada semua teman-teman Kema yang lain. Semua mahasiswa tetap aktif di dalam suasana pandemi ini, jaga protokol kesehatan, dan kemudian tetap tingkatkan prestasi. Siap Ibu. Jadi teman-teman, kita udah ada di akhir acara, sehingga udah waktunya kita buat say goodbye nih teman-teman. Jadi buat teman-teman, makasih banget udah nonton acara kita, karena acara ini sangat worth it ya buat teman-teman nonton. Sehingga jangan lupa stay tune terus di Instagramnya BEM Kema FEB Unpad, dan juga BEM Kopi tentunya. dan juga Kopi FEB Unpad teman-teman. Oke, makasih ya semuanya. FEB, yes, leading and inspiring.